Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Tamu kita juga sekarang luar biasa ini. Iya. Ini luar biasa. Lagi-lagi dari Kementerian Luar Negeri. ya semakin mengukuhkan kita acara paling HI. Paling HI sedunia. Sedunia. Oke. Ini dia Ibu Ani Negeriawati. Direktur Diplomasi Publik. Yes. Kementerian Luar Negeri Ya. Indonesia. Dari namanya udah jelas lahirnya di mana, Bang? Di Wati. Di Wati. Udah jelas banget. Udah kerasa banget dari namanya lahir di Wati. Saya juga ada teman lahir di Wati, Bu. Ada teman juga saya lahir. Lahir di Wati juga ada. Lahir di Wati Oke, juga ada. Iya. Banyak tuh. Memang lahir di Nigeria, Bu? Iya, numpang lahir lah di sana. Kok bisa kok lahir bisa? di Nigeria? Jadi orang tua dari kepolisian. Banyak yang nyangka orang tua saya dari Kemlu Kemlu. juga. Tapi sebetulnya orang tua saya itu dari kepolisian. Oke. Tugas nih sebagai sandiman yang Apa tuh? sandiman tuh pesan-pesan komunikasi yang encrypted sandi. Oke. Nah, dulu ayah saya tugas di kepolisian di lembaga sandi negara. Oke. Iya. Kemudian tugaslah ke sana Ke Nigeria. ke Nigeria. Di KBRI-nya. KBRI dulu masih di Lagos. Oh, Kalau Lagos. sekarang kan di Abuja ya. Iya. Dulu masih di Lagos, jadi saya numpang lahir lah di sana. Sampai umur berapa, Bu, di sana? 3 tahun. Hampir 3 tahun. Setelah itu ayah dipindah tugaskan ke Beograd dulu. Beograd itu di Beograd, Yugoslavia. Yugoslavia. masih. Yugoslavia. Ke sana juga, Ibu? Iya ikut, umur Ikut. 3 tahun. Lahir adik di sana? Enggak, saya paling enggak. kecil. Saya ada Beograd lagi Iya. namanya. Beograd Wati. Iya, ada Beograd. Iya. Aku paling kecil justru. Iya, saya paling kecil, anak paling kecil, anak paling lahir di bungsu lah. Nigeria. Iya. Jadi Iya. Nigeriawati namanya. Iya, Unik gitu, sekali. Iya. Umur 3 tahun ke Beograd. Sampai umur berapa itu, Bu? Sampai umur kurang lebih 6 tahun. 6 tahun terus balik ke Indonesia. Jakarta, ke Indonesia, tugas di Jakarta ayah. Sampai dengan pensiun lah. Iya. Nggak keluar lagi. Iya. Iya. Kalau yang Sandi itu gimana, Bu? Kerjaannya itu? Ya. Sandi itu jadi Iya. pesan atau komunikasi kita, berita itu di-encrypted gitu. Iya. Ya, kalau dulu kan belum digital ya, Bu? Belum Jadi, digital, nah. alatnya itu masih pakai alat sandi yang kayak mesin ketik Iya, seperti kayak itulah ketik, ya. iya. Kan, jadi kan tentunya kita ada komunikasi-komunikasi yang sifatnya rahasia. Confidential harus disampaikan dari kedutaan kita ke sini, ke headquarters pusat. Nah, supaya tidak diketahui lah tentunya oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan itu harus disandikan, encrypted. Nah, ayah saya Bagian itu. gitu. Ngobrol sama istrinya pakai rahasia-rahasia juga. Encrypted juga kan? Kayaknya gitu sih. Jadi anak-anaknya nggak ngerti. Iya betul nih ngomongin apa gitu ya. Iya. Oh, ada bagian itu ya. Iya betul. Sekarang kan BSSN. Iya, BSSN. Dulu Lemsanek, Lembaga Sandi Negara. Sandi Negara, iya. Kayaknya di sini deh dekat Ragunan deh. Betul kantornya. sekali. Oh, itu dia? Yes. Itu betul Lembaga sekali. Sandi Negara? Betul Sandi sekali. Negara. Iya. Dulu ayah saya tuh suka ngantornya ke sana. Tapi dari kepolisian. Jadi kepolisian diperbantukan di Lembaga Sandi Negara. Artinya Lembaga Sandi Negara dari berbagai instansi ada itu, Bu? Bisa jadi, tapi mungkin mostly itu adalah dari Polri, dari TNI gitu ya. Yang ada divisi intelijen ya biasanya. Sama ada sekolahnya kan Sandi Negara? Iya. Ada, betul. Iya. Oke, jadi begitu lahir aja udah internasional. Betul. Produk internasional. Lahir di Nigeria udah beda lahirnya. Tapi habis itu sekolah di mana, Bu? Di Saya negeri semua sih. Di daerah Di maksudnya? Jakarta. Oh, di Jakarta. SD Bayangkari. Karena anak polisi. Anak polisi. Iya, SD Bayangkari yang di mana? Dulu saya tinggal di Kompleks Polri Pondokarya. Oh, saya kira di Di sini. Pondokari. Pondok Jaya. Pondok Jaya, Pondokkarya situ. Pondok Jaya, Temon di situ ya. Daerah-daerah situ. Banjir itu, Bu. Nah, justru itu. Jadi ceritanya nih, kalau boleh cerita sedikit, banjir nih. Iya. Ibu bete dong, banjir mulu nih, gitu kan.
pindah dong gitu kan. Kebetulan adalah rumah di daerah Petukangan Selatan. Akhirnya pindahlah ke situ, ke Petukangan Selatan di Jalan Kemajuan dekat Ciledug. Akhirnya saya pindah sekolah tuh SD Petukangan Selatan, SD negeri lah. Nah jadi SD, SMP, SMA saya di daerah Petukangan Selatan, SMP 110, SMA 90. Tapi di tengah-tengah ayah dipindah tugas ke Pejaten lah. Ke Bin. Yes, betul. Dulu namanya Bakin. Dulu namanya Bakin. Dia baru tahu Bu di situ Bakin. Baru umur berapa baru tahu lu? Baru ini. Iya, bulan lalu balik. Bulan lalu baru tahu belum ada. lahir tuh. Iya. Baru tahu kalau di situ ada kantor Bin. Oh gitu. Iya. Oke. Selama ini lewatin sana nggak pernah. Mungkin karena Gitu. Intel jadi saya nggak ngeh kali ya. Kantor Bin selama ini. Iya gitu. Oh, Jadi pernah kerja di situ. Ya jadi terus saya pindah, akhirnya suruh pindah kan. Tinggal di kompleks situ. Yang belakang di itu. dalam situ Bu. Iya dalam Iya, situ. yang belakangnya kan? Iya. Kalibata situ kan. Jalan Seno namanya. Jalan Seno. Udah jadi saya SMA kelas 2, tapi karena udah betah ya di sekolah yang lama, jadi nggak mau pindah. Nggak mau pindah ke SMA yang dekat-dekat situ. Kalibata, ya. Udah pokoknya tetap aja sama 90 di Sebaran Lama Ciledug, ya kan. Situ sampai dengan saya selesai kuliah lah sampai pensiun di situ tinggalnya. Cuma saya kan kuliahnya di Semarang ya, jadi Semarang. saya nggak ini. Maksudnya nggak stay terus di situ karena 5 tahun kuliah di Semarang. Itu gimana Bu? Jadi anak yang orang tuanya kerja di Intel rahasia, nggak pernah ngomongin kerjaan sama sekali Bu. Ayah saya orangnya pendiam. Namanya Intel, maksudnya Intel, Intel ekstrovert aneh sih. Kali. Agak jagal. Agak jonggol. Gitu kayaknya nggak sih pendiam pasti. Tapi udah terbiasa dengan lingkungan itu ya Bu ya? Ya, yang menarik adalah memang even waktu kecil pun tuh saya tuh kadang bingung ya, saya ini katanya polisi, tapi nggak pernah pakai baju seragam. Baru pas lagi ya SMP, SMA tuh baru bener-bener. Baru ngeh. Apa gitu. nih kerjaan aslinya? Maksudnya kepolisiannya adalah yang divisi bagian itu gitu kan. Saya baru ngehnya ya setelah. Ya, zaman dulu ya SD kan kita masih polos banget ya. Polisi aja. Taunya polisi, tapi kok nggak pernah pakai seragam gitu. Terus kadang dinas-dinas nggak pakai seragam lah pokoknya. Akhirnya setelah SMP SMA baru benar-benar paham gitu. Apa ya maksudnya main jobnya tuh gitu. Tapi ayah nggak pernah cerita tentang ngapa-ngapain itu nggak pernah cerita. Kan saya pernah baca Bu di internet, jadi ada dia gitu juga, dia bapaknya polisi tapi di bidang Intel gitu. Terus dia pernah diajak sama bapaknya suatu hari gitu, ikut ayah lagi mau ngecek anak buah. Gitu, keliling lah kota. Tapi ngecekinnya itu ada tukang sampah, ada orang gila. Itu katanya lagi ngecekin anak buah, ceritanya gitu. Anaknya bingung mana anak buahnya. Itu ada cerita gitu. Pernah diajak gitu nggak Bu? Pernah. Jadi ceritanya tapi bukan pas di Jakarta. Jadi ceritanya ya pernah dinas kali 6 bulanan gitu ya di Surabaya. Terus ibu saya gini, yuk nengokin papa ke Surabaya. Ya, nggak ikut nih keluarga? Nggak ikut. Dinas Surabaya gitu. Nggak ikut nih, kita di Jakarta gitu kan. Yuk ke kantor papa gitu kan. Di Jalan Tunjungan apa-apalah gitu. Loh ini kok kantornya kayak gini sih? Rumah. Bukan kantor polisi? Bukan, rumah. Agensi kali kalau rumah. Kalau zaman sekarang agensi. Loh ini kok kantor, ini benar kantor gitu loh maksudnya. Saya nanya sama mama saya. Iya nih kantornya papa sih, tapi kantornya tuh begitu. Rumah. I mean like bukan kantor. Bukan kantor lah. Office gitu. Ya ini mau mencerita bahwa ternyata ya kayak begitulah gitu. Mungkin. Tapi masuk nggak, Ibu? Saya masuk ke dalam ini. Coba kan saya juga masih kecil ya, masih SMP terlalu, kayak gitu nggak terlalu Cuman bilang, kok kantornya rumah sih? Ngomongnya gitu doang. Karena Gilang juga cucu polisi Bu. Oh gitu. Betul. Saya di Kavling Polri Ampera saya. Oh Ampera. Yang di Ampera. Nggak banjir di situ. Alhamdulillah nggak banjir. Dulu di yang di Pondok Karya selalu pakai perahu karet. Gitu. Sampai sekarang Bu masih banjir Bu. Si kalinya tuh selalu meluap. Meluap ya, pakai perahu karet tuh.
Hujan sedikit dia banjir. Pasti banjir. Pasti. Iya. Perahu karet, ngungsi itu. Lucu juga ya, jadi nggak tahu ke kantornya rumah, katanya polisi. Tapi rumah. Mungkin sampai SMA justru mungkin ibu yang ngomong ke ibu, "Bu, kayaknya ayah bohong." Iya. Harus dicek. Harus dicek dia polisi atau bukan sih. Iya. Nggak untung, tapi ibunya tahu kantornya itu ya. Siapa tahu rahasia banget sampai nggak bisa tahu. Unik sekali ya hidupnya. Tapi ibu punya cita-cita memang ke ini bidang diplomat ini, Bu. Sejak kecil saya tuh suka dengan dunia politik. Dan masa ada anak kecil suka luar politik negeri, sih, Bu? membaca berita-berita. Jadi kan di koran. Ayah kalau habis baca koran tuh saya suka ikutan lihat-lihat apa sih yang dibaca. Kan ada tuh kalau Kompas berita internasional. Ya tahun-tahun segitu kan Ronald Reagan ya, tahun-tahun segitu kan. Nah itu saya suka baca berita-berita internasional. Kemudian kakak-kakak saya, khususnya kakak saya yang paling pertama ya, dia itu punya banyak buku-buku ya, buku-buku bacaan, bahkan termasuk juga komik. Tapi komik-komik yang karena dia dulu kan juga diajak waktu ke Nigeria, ke Beograd kan ada sekolah internasional ya. Nah itu saya tuh jadi suka baca gitu, suka baca berita-berita internasional waktu sejak kecil. Kemudian kakak saya juga suka cerita gitu pas lagi makan gitu kan, cerita-cerita gini-gini macam-macam gitu. Saya jadi kayak merasa ada minat ke sana, termasuk minat bahasa. Minat bahasa ya mungkin karena orang tua saya juga walaupun bukan dari Kementerian Luar Negeri tapi kan sudah terekspos keluar, jadi banyak cerita. Ibu saya juga banyak cerita, aktif di organisasi gini-gini, ketemulah dengan misalnya kan dulu sama-sama dulu di KBRI Lagos, sama-sama KBRI Beograd. Jadi pergaulannya itu sejak kecil juga udah sering sama teman-teman dari orang-orang Kemlu lah dulu kan ya. Jadi terus ya karena exposure sejak kecil sudah lumayan, jadi ya suka gitu dengan dunia-dunia internasional. Dengan dunia-dunia internasional kayak gitu. Tapi kenapa kuliahnya nggak di HI, Bu? Waktu itu ya. Sebetulnya waktu itu saya daftar HI. HI waktu itu daftar Unpad juga, daftar Unpad, terus mau daftar UGM. Tapi waktu itu saya dapat kesempatan PMDK. Oh PMDK, di Undip ini. Di Undip ini, PMDK, kemudian Pinter iya. Nggak pakai ini dapat inilah. Nggak pakai tes ya. Nggak pakai tes, langsung diundang. Jalur undangan. Iya, PMDK kan undangan ya. PMDK undangan terus. Karena ibu saya kan aslinya Semarang ya, jadi kakek nenek yang kakung yang putri itu orang Semarang. Terus udahlah kamu Semarang coba aja nih Semarang aja, Undip komunikasi. Pada saat itu komunikasi itu masih belum menjadi nggak happening kayak sekarang lah ya. Tidak se-happening sekarang gitu. Terus saya pikir-pikir kan boleh juga nih komunikasi, karena saya sebetulnya pengen jadi wartawan. Saya pengen jadi wartawan. Bu, sorry Bu. PMDK kenapa itu? Itu pilihan Ibu? Atau kalau PMDK? Enggak, jadi waktu itu ada beberapa di kayak ada shortlist gitu. Ada shortlist beberapa jurusan termasuk ekonomi dan sebagainya. Terus saya pikir gini, kayaknya saya komunikasi deh. Kenapa? Karena waktu saya SMA kan saya ambil A3 ya, sosial. Terus saya dari sejak SMA memang sudah aktif di organisasi OSIS. Saya suka lah dengan dunia seperti itu. Kemudian saya juga suka dengan dunia jurnalistik gitu kan. Kayaknya cari-cari berita atau apapun tuh kayaknya menarik. Jadi saya pikir ini walaupun belum happening, tapi saya pikir ini bakalan happening nih ke depan. Banyak kebutuhan untuk di situ. Jadi yaudah saya coba aja komunikasi. Justru karena dia belum happening, mungkin saya pikir gitu, chance saya juga bakalan lebih besar gitu kan. Ya udah, terus ya udah masuklah gitu. Berarti di fakultas FISIP atau Filkom? Dia FISIP. Dia Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jurusannya saya Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Kan ada. Di Ponorogo itu ada HI nggak sih? Sekarang ada. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Jadi dulu tuh FISIP, Administrasi Niaga, Negara, Pemerintahan sama
komunikasi. Saya ambil komunikasi. Iya. Masuk itu berarti Ibu angkatan berapa, Bu? Saya angkatan 92. Oh, angkatan 92. Lulus 97. 97 ya? Iya, lulus 97. Iya. Baru langsung masuk ke Kemlu? Belum. Saya ke ini dulu, kerja dulu di luar. Jadi begitu udah lulus, saya waktu itu mau coba jadi wartawan kan, mau coba wartawan sambil nunggu-nunggu lamaran gitu kan. Saya sempat kerja lah di Bakri Group itu, Bakri Group kayak PR gitu loh, di divisi PR. Tapi waktu itu kayak MT gitu loh, manajemen trainee. Terus ada lowongan nih, maksudnya buka nih di koran kan waktu itu, pembukaan di Kementerian Luar Negeri. Wah, tertarik deh menjadi diplomat kan. Ya udah, terus saya nanya sama orang tua aja, udah kamu daftar aja. Jadi saya daftar, ikut tes dan sebagainya. Ya masuk, tapi memang waktu itu ada satu kondisi yang menarik ketika kita terjadi krisis ya. Krisis ya, 98 itu Bu ya. 97-98. Krisis, kemudian kondisi di Indonesia, di Jakarta pada saat itu sempat ada ketidakpastian nih. Maksudnya walaupun sudah diterima, apakah jadi beneran diterima, apakah akan ada program tersebut dan sebagainya kan. Kondisi politik kita pada saat itu masih tidak menentu kan. Jadi saya sempat Mas Gilang, cepet, aduh gimana ya ini ya. Was-was lah ya. Sekarang kan saya juga udah jobless lah, udah keluar. Itu juga udah keluar. Udah keluar karena mesti fokus waktu itu kan. Mesti fokus dengan berbagai macam tes gitu kan. Ya udah, tapi ya alhamdulillah emang udah rezeki sih ya. Tetap ada. Akhirnya tetap masuk jalanin. Akhirnya diklat selama setahun. 50 orang waktu itu. Sekdilu. Saya kalau di ini kan Sekdilu 24, tapi dulu namanya Caraka Muda 3. Angkatan ketiga berarti? Ya, Caraka Muda angkatan ketiga. Tapi kalau di urut-urutin Sekdilunya Sekdilu 24. Sekdilu 24. Ya. Artinya itu Sekdilu angkatan ke-24. Yes. Berarti Sekdilu baru ada 24 angkatan pada saat Ibu ada di situ. Iya, betul. Oh, belum terlalu lama berarti ya. Dulunya tuh ADLN apa tuh dulu. Oh, nama-namanya. Pak Hasan Wirayuda gitu tuh dulu tuh. Iya. Sekdilu udah 1 tahun. Kemarin ini kita sempat ngobrol di sini, katanya kalau Sekdilu itu ada kayak magangnya ke luar negeri. Waktu zaman Ibu ada gak? Nggak ada, kita aja. Belum ada. Waktu itu aja bersyukur banget masih bisa jalan programnya. Sekdilunya karena kan kondisi keuangan negara segala kan waktu itu kan. Kita belum ada. Nah, seingat saya mulai ada program magang keluar itu di angkatan 29. Oke, 5 tahun setelah Ibu. 5 tahun setelah saya. Gitu. Iya, jadi yang Ibu ke bawah tuh belum ada. Belum ada. Utamanya mungkin saya bicara angkatan saya ya. Begitu minimalis. Tapi dicoba untuk tetap substantif ya, padat gitu. Substansinya dapat, tapi dengan kondisi yang ada saat itu ya kan. Ya, kita nggak ada program-program seperti itu. Iya. Akhirnya penempatan apa sih istilahnya penugasan? Penempatan. Posting pertama di Canberra, Australia. Oh, tempat yang bergengsi terus. Langsung yang mentereng. Sama kayak Pak Yuda, langsung ke Jenewa. WTO. Ini mentereng. Ke Canberra itu berarti ke KBRI, Bu? Ya, KBRI. KBRI-nya di Canberra tahun 2002 itu. Tahun 2002, berarti 4 tahun setelah diterima ya? Yes, nah in the middle itu beasiswa dari kantor untuk sekolah S2 HI di UI. Sama Pak Yuda kemarin. Begitu penempatan udah langsung master. Iya, dia Pak Yuda. Kalau saya dengan Pak Norman, satu angkatan, tahu Pak Norman Effendi. Yang mana ya Pak Norman ya? Yang Kinabalu. Yang mana sih? Nggak tahu. Lo abis ditraktir ini juga lo kagak. Lupa deh. Lupa, mesti traktir lagi 2 kali. Terlalu sering gitu Pak Norman. Terlalu sering. Nah, angkatan ininya. Angkatan. Jadi kita Sekdilu itu siang sampai sore. Malam jam 7 malam kita kuliah. S2. S2-nya bareng Pak Norman juga? Iya, maksudnya ngomong itu tuh. Jadi siang kita ini Sekdilu nih. Gitu kan. Break dia nih selesai jam 5 sore. Jam 7 malam kuliah S2 sampai jam 11 malam. Di Salemba, Bu? Nah,
dulu waktu di awal-awal Sekdilu tahun pertama, dosennya datang tuh ke Pusdiklat yang di Sisingamangaraja. Oh ya. Tapi kan S2 tuh 2 tahunan ya. Jadi begitu udah selesai Sekdilu yang setahun, yang tahun keduanya mesti harus ke sana. Ke Salemba. Karena semua yang Sekdilu di S2-in, Bu. Sampai dengan kayaknya angkatannya Pak Yuda deh. Jadi angkatannya Pak Yuda kan beda angkatannya itu saya 24, Pak Yuda 27. Oke. Semua yang Sekdilu otomatis yang pas yang 24 sampai 27. Tapi setelah itu kita enggak, silakan cari sendiri masing-masing. Kalau ini otomatis dikuliahin memang. Nah, menariknya gini. Ini dikuliahin dulu nih di tahun pertama. Kalau IPK-nya kurang dari 3, tahun kedua dia suruh bayar sendiri. Kuliahnya? Kuliah yang UI nih. Nah, saya kan, waduh gawat nih, gue nggak punya duit kan. Kalau misalnya harus tahun kedua harus bayar sendiri gitu kan. Apalagi background komunikasi, bukan HI. Tapi itu mungkin daya juangnya yang lebih tinggi ya. Insya Allah waktu itu tuh kita udah malam-malam lah ngerjain lah apa. Dapatlah IPK 3. Jadi yang berapa? 3,25. Lumayan lah ya, aman. Pokoknya aman aja dulu deh gitu kan. Nah, terus udah jadi tetap dibayarin sampai dengan selesai. Selesai di 2001. 2001. 2001. Mulai itu 99 tuh kuliah tuh. Yang S2-nya. 99 2001. Semua berarti di kuliah ini di UI atau beda-beda? Pada saat itu kerjasama kita main dengan UI. Emang sama UI ya? Yes. Dan emang harus HI ya? Yes. Masa mau pilih yang lain? Udah di Kemlu saya mau lain jurusan. Harus HI ya? Oh gitu. Jadi rame-rame lah itu ya kuliah semua. Beresek dulu kuliah. Dan banyak yang background-nya beda. Contoh kayak Norman, dia kan dari ekonomi. Ada lagi teman saya dari pertanian. Norman pertanian, maaf. Dia dari pertanian, pertanian Bengkulu. Bengkulu pertanian. Kemudian teman saya lagi ada dari teknik sipil. Ada lagi teknik mesin. Pada saat angkatan saya itu dari berbagai macam latar belakang. Nah, itu alasan Kemlu menerima dari berbagai macam latar belakang itu apa, Ibu ya? Karena sebetulnya international relations atau diplomasi itu kan sesuatu yang sifatnya multidisiplin, multisektor, sehingga diharapkan sebetulnya jika ini dari berbagai macam multidisipliner ini tuh bisa memiliki kemampuan teknis, pengetahuan teknis untuk membantu diplomasi kita di sektor tersebut. Saya contohkan misalnya kita di WTO terkait dengan sektor pertanian. Kalau dia background kuliahnya dulu pertanian, dia ada dong tahu apa nih isunya, teknisnya juga tahu. Ya, pengetahuan diplomasi dan sebagainya kan dibangunnya adalah pada saat Sekdilu skills diplomasi dan juga makanya disekolahkan HI supaya dapat dimensi international politik kan dan sebagainya. Tapi dia punya keilmuan pertanian itu membantu dia, tujuannya tuh seperti itu tuh dulu tuh Ceng. Makanya harus multidisiplin karena kita kan udah mulai nih diplomasi kita kan it's not only about politics kan. Diplomasi kita di UNESCO, di WTO, isu pangan, isu energi, macam-macam lah prioritas kita kan. Sehingga jadinya seperti itu. Makanya mungkin penempatan atau posting pertama itu hampir mungkin sesuai dengan background S1-nya mungkin ya Bu ya. Kayak kalau kita lihat dari Pak Yuda, dia ke sana ke WTO karena S1-nya memang ekonomi. Ya. Dia itu memang kita ada tim kan, tim untuk menentukan ini nanti penempatan di mana dan sebagainya. Itu kan dilihat track record-nya. Sekolah S1-nya apa, S2-nya apa, kemudian pas di Kemlu dia lagi nanganin isu apa. Jadi supaya apa ya? Jadi penempatan itu pas. Put the right man on the right place gitu kan. Nah, waktu Ibu di Canberra sebagai apa? Nah, saya itu kan first posting dulu saya menangani pertama itu penerangan. Information, media. Saya habis itu juga menangani namanya protokol dan konsuler. Jadi nanganin delegasi, tamu-tamu, konsuler tuh terkait dengan keimigrasian. Dan waktu di Australia, Canberra, itu kan setelah kejadian Bali bombings. 2002. Jadi waktu itu hubungan kita, bilateral kita, Australia lagi penuh dengan ujian.
penuh dengan ujian. Ketika publik di sana juga sentimennya a bit negatif terkait Indonesia karena korban Bali bombing-nya banyak. Jadi kita waktu itu memang extra effort banget untuk membangun kembali kepercayaan publik Australia terhadap kita, terhadap citra kita, bahwa kita juga serius menangani kasus ini, dan ini kan adalah oknum sebagainya. Jadi banyak, kita tahun 2002 itu kami merasa, ya maksudnya saya ya, kami di sini tim KBRI Canberra itu kita banyak tantangan dinamika hubungan bilateralnya, termasuk khususnya dengan medianya kan banyak yang negatif sama kita. Sebenarnya kalau waktu itu Bu, secara negara Australia juga kesal sama kita. Iya. Apa cuma yang kesal itu memang rakyatnya medianya? Ya, jadi let's say publik ya. Publik itu in general pada saat itu menilai bahwa Indonesia ini bagaimana kok bisa terjadi kejadian terorisme seperti itu, and then kita kan sebut adanya misunderstanding, kesalahan pengertian dan salah persepsi, salah pemahaman mengenai Indonesia itu sendiri, mengenai Islam di Indonesia seterusnya. Maka tugas kita sebagai KBRI adalah meluruskan itu semua. Tidak seperti itu gitu loh. Jadi ini adalah ada perpetrators-nya, pelaku. Jadi Indonesia is not like that. Indonesia adalah Islam moderat, dan oleh karena itu kita banyak lakukan waktu itu kerjasama dengan Australia di bidang itu, interfaith dialogue. Kemudian di bidang kita kerjasama Jasilek untuk kerjasama di bidang penanganan aksi terorisme, kepolisian itu kita banyak, dan kita banyak membangun juga hubungan exchange students, exchange of people dan sebagainya. Karena kalau mereka datang ke Indonesia, lihatlah Indonesia yang sesungguhnya nggak seperti itu. Tetapi again tadi yang disampaikan Cing Abdel benar tuh Cing, jadi di berita di media-media, belum publiknya ya kan, berapa banyak tuh kita waktu itu banyak surat kan, terima surat yang hatred. Nah, itu kegiatan atau aktivasi si KBRI Bu, kayak roadshow ke media-media atau kasih press release doang atau gimana? Jadi kita proaktif, ya kan, tidak. Kalau hanya press release nggak akan. Ini udah very traditional kan. Jadi kita mengadakan gathering dengan media. Jadi media kita kumpulin with our own way ya. Kita bikin reception, kita bikin briefing dan sebagainya. Kita juga ajak nih wartawan untuk pergi ke Indonesia. Untuk melihat sendiri gitu bagaimana praktek kehidupan antar umat beragama seperti di Indonesia. Bagaimana pesantren itu sebetulnya, bagaimana kehidupan santri yang juga berwawasan internasional, berwawasan luas dan sebagainya. Jadi kita melakukan program-program yang sifatnya adalah aktif engagement dengan media dan juga dengan publik. Gitu. Kita bahkan kasih juga kan mulai itu waktu itu kita ada program dialog lintas agama yang kita kembangkan di Kementerian Luar Negeri. Sekarang ini bagian saya nih sekarang di Direktorat Diplomasi Publik. Australia adalah one of our partners ya, close partners juga di situ, sama ya ini exchange students, kemudian beasiswa ya kan, seni budaya. Ya tujuannya itu. Berhasil nggak Bu itu Bu? Kita kan kalau mengukur berhasil tidaknya, itu kan is a long term investment. Kita juga ada selalu juga lakukan namanya survei indeks citra kita dan sebagainya. Wah, indeks citra kita juga bagus ya, maksudnya persepsi mereka it's positif ya, seperti Australia dan sebagainya. Maka semakin kita akrab kan kita semakin mengenal ya. Gitu kan, to win the heart and mind. Dengan sering-sering ngobrol, sering-sering bergaul, ya kayak gitu. Tapi kalau sekarang Bu kayaknya udah aman ya Bu ya, karena banyak banget mahasiswa yang di sana. Kalau memang situasinya nggak enak, orang males sekolah di sana. Terus pekerja kita juga lebih keterima kalau saya lihat dari Instagram ya. Oh ya betul, Australia kan adalah tetangga terdekat kita ya. Pertama itu, kemudian kita saya sendiri merasa bahwa apa yang terjadi di tahun 2002 sampai dengan sekarang itu udah panjang banget, dan ternyata dia bisa membangun satu fondasi persahabatan yang sangat luar biasa antara Indonesia Australia yang kita rasakan sekarang inilah ya, buahnya gitu, di mana pemerintah menjadi fasilitator dan sebagainya, tetapi justru yang sekarang bergerak mengisi itu semua kan adalah
berbagai macam unsur. Iya, betul. Nah itu memang seyogianya the outcome of diplomacy adalah harusnya seperti itu ya Bu. Seperti ini yang kita sekarang rasakan juga ada kan namanya working holiday visa. Ya kan, terus mahasiswa kita di sana banyak yang belajar kan di sana, terus balik ke Indonesia jadi orang-orang penting juga, jadi policy makers di sini, alumninya, and vice versa juga. Mahasiswa Australia banyak yang belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia termasuk bahasa yang diminati di sana. Bahasa asing yang diminati. Banyak yang pada bisa ya. Iya. Di sananya juga ada kelas-kelasnya katanya. Jadi Indonesia. Ada beberapa sekolah di sana juga ada mengajarkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa asing. Yang dipelajarin. Diplomat Australia kalau ke sini itu dia harus kursus bahasa dulu, bahasa Indonesia. Gitu? Iya. Coba deh ketemu sama diplomat Australia di sini pasti pada bisa bahasa Indonesia. Nah, ntar kita kita undang diplomat. Boleh Bu. Boleh sini satu Bu diplomat Australia yang bisa biar kita ajarin biong, biar tahu dia bahasa Indonesia biong. Calo itu artinya biong. Biong artinya calo. Ini enggak tahu tuh. Boleh tuh bahasa-bahasa anak-anak alay ya kan. Ya, jadi memang kayak memang ya kita kan melihat diplomasi itu kayak mengawang-awang ya Bu ya. Ini ada di level yang kayaknya kita nggak bisa jangkau. Kadang-kadang juga apaan sih ininya dampaknya buat kita gitu ya. Ternyata kalau ngeliat dari kasus Australia ini, ya diplomasi itu yang bisa bikin fondasi percaya lagi segala itu ya Bu ya. I think diplomacy is an art, also a profession, also a process. Yang sifatnya itu adalah long term. Jadi manfaat yang diperoleh itu biasanya itu akan long term. Karena di dalam proses diplomasi ketika kita misalnya diplomasinya bilateral nih dengan negara-negara tertentu, itu kan kita harus membangun namanya trust. Mutual trust, mutual respect. Dan untuk membangun mutual trust, mutual respect itu kan nggak bisa secepat itu. Langsung itu kan butuh proses. Betul. Nah, dalam prosesnya itu tentunya kita harus melihat bagaimana ini inline dengan apa yang menjadi kepentingan nasional kita. Karena at the end of the day diplomasi itu kan bagaimana kita meng-advance our national interest. Bagaimana kita juga bisa dapat sesuatu dari negara tersebut yang bermanfaat bagi what we are developing right now, misalnya di Indonesia apa yang kita bangun, apa yang kita dan sebagainya gitu. Tapi it's a process. Ya. It's a process. Ada ini nggak sih Bu di kayak di Kemlu ini ada ini kalau lo mau contoh diplomasi yang benar. Ada satu kasus di negara mana di negara gitu nggak sih Bu? Dijadiin contoh gitu keberhasilan diplomasi kita ya. Ya diplomasi ini kan spektrumnya banyak ya. Ada politik, ada ekonomi, ada sosial budaya, ya. Ada lagi juga HAM mungkin Bu. HAM kan masuk dalam politik dan sebagainya, ya, demokrasi dan sebagainya. Memang biasanya kita kalau melihat keberhasilan itu kita mesti lihat juga nih yang sudah terukur dari setiap negara, ya kan, dari setiap negara. Ya kita lihat misalnya ekonomi lah ya, misalnya perundingan untuk Comprehensive Economic Partnership Agreement, ya kan. Itu mungkin kalau orang lihat nih agreement nih apa sih hasilnya kan. Ya, tapi ketika dia udah jadi dan implementasikan ke pelaku-pelaku bisnis dan sebagainya, kelihatan nih ekspor kita. Jadi ekspor kita tuh jadi bisa lebih meningkat pertama. Kemudian dia juga bisa proses masuknya lebih mudah karena contohnya nih misalnya mungkin ada produk-produk tertentu belum lulus dari Food and Drug Safety-nya nih, ya kan, otoritinya, tapi karena kita melakukan diplomasi, kita melakukan lobby, akhirnya produk-produk kita itu ada yang udah bisa masuk, itu kita rasakan nanti dengan lihat kalau lagi keluar deh, lihat produk-produk kita seneng banget tuh kalau lihat ada di etalase marketnya atau di supermarketnya. Nah itu secara nggak langsung itu adalah buah dari diplomasi kita, diplomasi. Indomie udah banyak banget Bu di mana-mana sekarang. Nah, gitu kan. Itu juga bahwa kenapa kayak produk Indomie atau rempah-rempah kita atau produk-produk kita yang lain, even kalau Kopiko atau apa tuh banyak banget tuh ya. Maaf kalau sebut brand ya. Gak apa-apa. Kopiko Mali. Iya. Di Mali Kopiko banyak banget. Nah, Bali banyak. Terus yang menarik lagi yang sekarang nggak kelihatan, tapi itu sebenarnya buah dari diplomasi walaupun mungkin nggak disadari.
Karena kan sebetulnya the main point adalah melakukan diplomasi terkait dengan negara-negara kita, ada hubungan yang baik, ya kan? Restoran-restoran gitu banyak sekarang di luar. Bahkan yang branch, contoh saya mencontohkan Sate House Senayan sekarang udah baru buka tuh di Belanda. Ada 2 dia bikin sendiri. Emang kalau nggak pakai diplomasi mereka nggak bisa, Bu? Nggak ada produk diplomasi, mereka nggak bisa buka di situ? Ya, mereka jadi ini, untuk kesana kan perlu izin, ya kan? Perlu izin, kemudian ada kemudahan-kemudahan untuk berbisnis bagi perusahaan-perusahaan dari luar negeri untuk masuk dan sebagainya. Itu kalau kita juga nggak memiliki kerangka yang namanya economic agreement dan sebagainya negara tersebut. Belum tentu bisa ya. Masuk begitu, belum tentu bisa masuk gitu. Termasuk juga tadi bicara yang mudanya lagi mahasiswa kita lah bisa dapat kesempatan beasiswa sana sini juga itu kan udah ada agreementnya. Karena juga udah ada agreementnya, itu juga diplomasi gitu. Walaupun diplomasi di bidang pendidikan misalnya. Kemudian beasiswa LPDP kita sehingga bisa semakin banyak nih universitas yang mau kerjasama dengan bidang-bidang studi yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita nggak melakukan pendekatan lobby di hubungan bilateral kita dengan baik, itu juga belum tentu dirasakan gitu. Itu melakukan Kemlu. Kemlu adalah koordinator penjuru dari mengordinasikan, tapi kita nggak melakukan sendiri, Cing. Ya kan, dengan seperti itu dengan Kementerian Dikti, Saintek dan sebagainya. Karena diplomasi itu it's a total proses total kalau gitu sebutnya dulu tuh total diplomasi. Kita melihatnya satu sebagai Indonesia Incorporated lah. Kita Kementerian Luar Negeri, kita penjurunya, kita koordinatornya sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri nomor 37 tahun 99, kita koordinator melalui kedutaan-kedutaan kita nih. Cing Abdel di berbagai macam negara, ya kan? Di situ, nah ini yang bergerak juga nih. Oke, pendidikan kita punya kita punya kepentingan apa pendidikan kita dengan Inggris misalnya. Kita dengan Amerika Serikat tuh kita punya kepentingan apa sih ini dan sebagainya. Kita nih dari Kemlu kita coba mengordinir, merumuskan kebijakan, tapi kita semua lakukan bersama dengan kementerian lembaga yang lain yang terkait. Gitu. Kalau ada hubungan sama luar negeri, ada Kemlunya lah ikutan pasti. Ya kita karena udah memang udah dimandatin di situ kita. Iya, walaupun ntar hubungannya sama menteri lain. Iya, nanti setelah kita jalan dari setiap kementerian lembaga begitu. Gitu. Oke, dari Canberra Ibu ke? Saya sempat sekolah sebentar 10 bulan di Inggris. Sekolah apa 10 bulan? Ada Oxford Diplomatic Studies, Oxford University. Saya dapat beasiswa dari Chevening. Belajar tentang diplomasi di sana 10 bulan. 10 bulan, ya kan? Terus habis itu saya ke Jerman, ke Berlin. Berikutnya posting berikutnya itu. Posting berikutnya ke Berlin. Ke Berlin sebagai deputi. Saya dulu waktu di Berlin itu saya nanganin fungsi ekonomi, Cing Abdel. Oke, fungsi ekonomi. 4 tahun di sana. Jadi banyak hubungan sama industri bisnis Jerman. Jerman di Berlin tuh. Itu. Nah, Bu, itu Bu, Special Envoy of the President itu apa, Bu? Itu waktu balik dari Canberra, sempat membantu di kantor kepresidenan. Ini. Jadi dulu ada utusan khusus presiden. Dulu Pak Liaratas. Kemudian ada Pak Nana Sutresna, kemudian ada Pak Alwi Shihab, terus dulu ada Pak TB Silalahi, berempat. Nah, saya di sekretariatnya, membantu beliau untuk kebutuhan beliau melaksanakan misi sebagai utusan khusus presiden. Seperti Pak Nana Sutresna, waktu itu ini contoh aja adalah utusan khusus presiden untuk isu Semenanjung Korea. Korea Utara. Pak Nana itu pernah jadi PT itu ya, Bu ya? Bukan? Dulu beliau dubes juga di sempat di Inggris, kalau nggak salah juga di New York, ya kan? Dulu di GNB juga. Gerakan non-blok, ya kan, dubes. Jadi memang udah berpengalaman lah orang-orang utusan khusus itu untuk bidang diplomasi ya, Bu ya? Betul. Nah, saya dulu dari Canberra sempat di sana di sekretariat utusan khusus untuk membantu terkait menyiapkan bahan-bahan juga buat
beliau begitu. Iya, Dalam kapasitas beliau sebagai utusan khusus. Tapi habis itu saya sekolah 10 bulan di Inggris. Di Inggris itu. Balik lagi ke Indonesia menangani isu Australia. Khusus untuk makanya Head of Australian Affairs. Itu khusus Australia. Balik sebentar, baru kemudian 2010 posting lagi. Saya posting ke Berlin, ke Jerman. Mentareng semua lah. Mentareng semua ini negara-negaranya. Iya. Berlin 2010 sampai 2014. Nanganin dulu isu ekonomi. Tapi kita kalau di kedutaan kadang juga ada nanganin hal-hal lain. Seperti saya waktu itu ikut dalam tim untuk pemulangan jenazah Ibu Ainun Habibie. Sempat waktu itu masuk di dalam tim tersebut juga. Dari beberapa tamu kita Bu yang di sini Bu, pasti punya pengalaman mulangin jenazah ya Lang? Iya kayaknya. Iya. Saya 2 kali waktu di Berlin nanganin pemulangan jenazah. 1, rekan saya sendiri yang ada di KBRI kena cancer. Kemudian saya memulangkan jenazah, ngantar juga ke sini. Setelah itu juga masuk tim untuk yang pemulangan jenazah Ibu Ainun. Almarhum Ibu Ainun Habibie itu. Ya itu kita kalau di KBRI belum tentu walaupun fungsi kita itu. Pasti kita juga kadang nanganin yang lain-lain. Yang pasti yang menarik adalah setiap kali ada acara 17-an pasti jadi panitia. Di KBRI ya. Di KBRI. Iya, benar. Iya, datengin artis. Diplomat panitia. Gitu. Panitia diplomat. Iya kan, panitia diplomat di situ kalau di KBRI. Iya. Berlin selesai 2014 Bu. Yes, betul. Balik ke sini Saya masuk ke namanya Biro Perencanaan dan Organisasi. Jadi Biro Perencanaan Organisasi dia tuh kayak strategic planning terkait budgeting, kemudian Kementerian Luar Negeri, urusan misalnya perencanaan nasional hubungan dengan Bappenas, misalnya rencana strategis Kemlu itu mau seperti apa. Kemudian Kemlu dalam konteks misalnya rencana pembangunan jangka menengah nasional gimana, ini visi misinya bagaimana tuh saya masuk di situ. Jadi itu jadi memang kalau dilihat-lihat cukup beragam si Cing Abdel Mas bilang ininya, maksudnya yang berbagai macam bidang. Tapi buat saya sih itu sangat penting sehingga saya bisa dapat comprehensive understanding ya ketika dihadapkan dengan berbagai macam isu gitu. Ya gitu tuh Cing. Setelah itu jadi posting lagi. Setelah itu saya posting lagi ke Korea, ke Seoul, ke negaranya Super Junior, SNSD, Park Jisung, nah itu, Sintayong, nah itu saya di situ sebagai koordinator fungsi politik. Setelah itu pas lagi masa COVID saya nanganin yang ekonomi, perdagangan, investasi seperti itu. Pas COVID di sana berarti ya? Betul. Pas lagi merebak-merebaknya itu. Nah di 2018 waktu Korfum Politik ya nanganin beberapa kunjungan kenegaraan, ada Pak Presiden waktu itu datang ke Korea 2 kali. Nah terus pas lagi COVID, nah ini very tough period of time ya, kan warga negara kita juga banyak di sana sekitar 40.000. Jadi kita tentunya harus memastikan keselamatan dan keamanan dari warga negara kita di sana ya, karena waktu itu wave-nya COVID setelah China kan ke Korea nih. Korea ya. Parah juga termasuk parah tuh Korea, waktu itu karena ada satu tempat ya kan yang spread gitu kan langsung tuh wah. Jadi cukup tough. Kemudian kita banyak melakukan kerjasama dengan Korea waktu itu terkait dengan untuk vaksin, kemudian juga untuk COVID-19 test, kit ya kan dulu kan masih belum banyak tuh, dulu kan masih yang rapid test, tapi kita coba dengan Korea bukan yang rapid tapi yang PCR. Jadi itu waktu itu terus gimana caranya Korea juga tetap bisa melanjutkan bisnis investasi di Indonesia dengan keterbatasan
mobilitas. Kalau itu mobilitas. Jadi kita bikin kerjasama namanya Travel Corridor Arrangement. Jadi gimana caranya investasi Korea seperti waktu itu Hyundai, LG dan sebagainya itu tetap harus bisa tetap jalan karena kita juga we need investment. Tapi di dalam periode itu kan harus cari terobosan-terobosan. Jadi banyaklah pengalaman di situ. Indonesia itu 40.000 orang itu ada di Korea, di kota apa yang paling banyak, Bu? Oke, jadi 40.000, 36.000-nya ini pada satu tuh statistik pada saat itu tuh adalah pekerja migran Indonesia. Yang bergerak di bidang manufaktur dan ABK, anak buah kapal. Yang pabrik. Jadi memang banyak di beberapa daerah tuh yang konsentrasi banyak di Ansan namanya Ansan. Ada lagi ada di Busan, ya kan, ada di Gimhae dan sebagainya, beberapa konsentrasi yang memang banyak industri di situ. Kalau udah banyak industri itu pasti banyak di kita komunitas Indonesia di sana gitu. Busan tuh pekerja kapal biasanya kan, ada kapal-kapal ABK kapal-kapal besar seperti itu nangkep ikan. Kapal ikan Nah, dari 36 situ 36 adalah penjaminan, sisanya mahasiswa. Mahasiswa kita banyak di sana. Di Korea. Banyak dan banyak juga mahasiswa kita yang tinggal lama di sana di bidang R&D, Research and Development. Waktu kita mencoba mulai EV, electric vehicle, itu kita banyak ngobrolnya sama mahasiswa kita di Korea karena banyak yang di R&D-nya di perusahaan-perusahaan Korea di bidang yang EV yang pasti one of the biggest brand kan cars. Kemudian sama untuk industri baterainya. Gitu. Jadi banyak tuh kita belajar untuk bangun ekosistem EV kita dari Korea. Betul. Makanya yang masuk pertama di sini salah satunya Hyundai ya. Hyundai yang awal-awal masuk ya. Ibu dapat penghargaan. Kami dapat Meritorious Award dari pemerintah Korea. Jadi saya udah kembali ke Jakarta sebetulnya tahun 2021 Oktober. Tapi rupanya tuh mereka tuh ada melakukan satu proses, saya sendiri juga nggak ngerti. Saya dinilai berkontribusi, berjasa waktu itu untuk kerjasama ekonomi kita antara Indonesia dan Korea, khususnya pada masa pandemi, COVID pandemi. Jadi ketika saya kembali ternyata saya dapat diumumkan bahwa dapat award dari pemerintah Korea melalui Kementerian Ekonominya. Tapi karena saya nggak bisa ke Korea waktu itu, ada rekan saya di KBRI yang menerima penghargaan tersebut on behalf of myself gitu. Tapi it was bagi saya pastinya secara pribadi bangga, dan juga kedua adalah bersyukur bahwa penghargaan ini buat Indonesia lah, karena masa-masa sulit waktu COVID kita mampu lah. Insya Allah. Waktu itu lockdown nggak sih Bu di sana, di Seoul? Kita jadi sistemnya bukan enggak sih, mereka nggak menerapkan yang kayak lockdown yang seperti itu gitu tuh enggak sih gitu. Tapi dia dia tuh mengembangkan satu sistem yang dia bisa memonitor. Kayak sistem bubble ya waktu itu. Sistem bubble seperti itu, dia bisa memonitor. Maksudnya memonitor ketika itu lagi merah misalnya. Dia ada satu daerah itu merah, berarti kasus COVID-nya itu banyak. Kita harus menghindar dari daerah itu. Jadi dia membangun satu sistem real time di mana kita bisa selalu mengecek aplikasi gitu. Aplikasi bahkan di HP kita tuh selalu juga dikasih tahu. Jadi kita HP itu SMS. Selalu ada alert. Angkanya nih sekarang sekian. Daerah yang lagi merah gini di mana dan sebagainya. Kita selalu dapat alert dari SMS kita di HP. Dia kerja sama provider. Tapi kalau keluar rumah belanja itu masih boleh. Masih boleh. Boleh pakai masker aja. Pakai masker. Ditembak itu nggak termometer? Iya. Tembaknya di sini. Betul sekali. Itu masa-masa seperti itu dulu ya. Bu, Korea itu apa sih yang bikin Korea itu sedemikian kuat, Bu? Misalnya contohnya aja kayak Google Map nggak bisa tuh nembus Korea. Dia pakai Naver sendiri. Karena ada beberapa syarat dari pemerintah Korea yang Google Map nggak mau. Jadi si Google Map bilang
dia nggak mau, akhirnya si Korea punya Naver. Ya. Sekarang Google Map tunduk tuh sama aturannya Korea untuk memenuhi aturan-aturan yang ini. Kalau Google Map membuka di sini, dia apa sih Bu yang bikin sekuat itu Bu? Si Korea ini ya. Korea ini kan negara yang menurut saya ya pastinya kita kalau belajar kita saling mengisi karena mereka juga banyak belajar dengan Indonesia. Dia ini kan tidak memiliki sumber daya alam yang seperti kita. Tapi dia kekuatannya adalah di sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusianya, talentanya itu tuh yang dia terus tempa untuk bisa menguasai teknologi. Jadi dia dari pemerintahnya itu sendiri sudah memetakan mana saja industri yang memang mereka itu bisa unggul, kuat, bisa membantu ekonominya mereka, karena mereka sadar sumber daya alamnya itu mereka ya sangat-sangat bisa dikatakan terbatas gitu. Kekuatannya tidak seperti Indonesia lah, sumber daya kita melimpah. Nah dari situ mereka strategic planning dari pemerintahnya, ya undang-undangnya, pemetaannya, rencana aksinya, budgetnya, dan sampai dengan turun ke SDM-nya. Bahkan industri ekonomi kreatif mereka atau yang musik ya, it is just, it's more than an entertainment ya, it is an industry yang dikembangkan ekosistemnya sedemikian rupa sehingga dia bisa menjual apa ya, misalnya contoh nih merchandise dan sebagainya yang menyumbang kepada PDB dari negaranya itu luar biasa gitu. Dan ini memang apa ya, strategi yang integrated di pentahelixnya atau mungkin lebih ya hexahelix ya. Itu berjalan banget. Jadi pemerintahnya misalnya ngeluarin kebijakan A, ya nanti industrinya harus ngikutin nih, menerjemahkannya kalau di sektor industri gimana. Kemudian bagaimana dia melink and match kan dengan sektor pendidikannya. Kalau demikian nih misalnya nih, Indonesia gini, maka si sektor pendidikannya ini harus banyak nih lulusan-lulusan untuk TI-nya. Kebutuhan industrinya. Ya kan? Karena planningnya ini udah nih misalnya udah 20 tahun, 25 tahun ke depan akan seperti apa. Ini yang akan dibutuhkan, talentnya seperti itu. Kalau gitu pendidikannya mesti seperti ini. Oke, kalau gitu nanti bisnisnya seperti apa, ngikutin. Ya kan, jadi gitu. Jadi link and match-nya itu nyambung. Jadi itu menurut saya sebetulnya kan kata kuncinya ya sama ya bagaimana kita memplanningnya, bagaimana kita melakukan eksekusinya, dan bagaimana kita memonitoring evaluasi terhadap proses itu, melihat dampaknya, and then kita cycling lagi seperti itu lagi gitu. Tapi harus disiplin. The key is disiplin. Karena yang sering kita dengar itu kan, kita ngelihat sekarang Korea ya musiknya, ya filmnya, seriesnya ini kan kayaknya maju semua. Coba banyak yang bilang gitu kan, ini mah jangan lihat sekarang, mereka udah persiapin dari puluhan tahun lalu kan pemerintahnya. Kayak mungkin dia udah ngebuka sekolah media sejak lama. Sekolah filmnya. Sekolah film sejak lama. Mungkin orang di sekolah-sekolahin ke luar negeri. Saya mau contohkan nih. Ada namanya Dima Dong Institute untuk Media and Arts. Itu one of the biggest institute di bidang media and arts, masuk film dan sebagainya. Ternyata ketika saya waktu itu sempatlah kita datang ke sana, pengen lihat gimana sih dia kan. Datang ke sana. Jadi itu bukan hanya teori-teori pelajarin, tapi contoh nih, teknik untuk mengambil kayak lighting gini, ini ada studinya sendiri. Ada teorinya, studinya, dan sebagainya. Jadi bukan cuman kayak ngikutin workshop habis itu dapat sertifikat lulus dah gitu, enggak. Jadi bahkan untuk tata rias, tata panggung, atau bahkan untuk catering manajemennya itu ada studinya. Jadi benar-benar spesifik, very detail, sehingga ketika menghasilkan lulusan atau tenaga kerja memang dia ngerti, udah ahli. Jadi not only to produce graduate, tapi to produce expert. Produce expert. Kuncinya itu. Expert juga. Expert. Jadi dan makanya dia mereka open banget kalau
kita mau syuting di sana tuh sangat terbuka banget katanya negaranya. Jadi sekalian mempromokan negara dia juga sebenarnya kan. Kasih kemudahan. Sebagai lokasi syuting. Sebagai lokasi syuting kan kemudah banget juga kalau mau izin syuting di sana katanya. Ya, siapa sih waktu itu kita cerita dan sebagainya. Yang mau syuting di Korea, kita mau syuting di sini nih. Gitu. Sama si orang Dipa ya, sama orang Korea justru lebih baik di sini nih, lebih bagus. Gratis, ini segala macam gitu. Karena itu akan jadi promosi negara Korea di filmnya. Ya, saya sebetulnya terpikir kalau kita bisa punya namanya kawasan ekonomi khusus untuk yang seperti itu, why not sebetulnya kan? Kayak mereka tuh kan sebetulnya itu. Jadi they have their special zone untuk misalnya lokasi syuting di situ. Kan ini kan sebetulnya dampak ekonominya akan misalnya gini, diberikan tax holiday atau bahkan mungkin kemudahan-kemudahan facility. Perizinan misalnya dimudahin. Perizinan lah ya, let's say. Itu kan nanti multiplier efeknya kan banyak. Mana-mana dia bawa krunya, makanya di situ pas lagi istirahat dia akan jalan-jalan di situ, ekonomi setempatnya akan bisa berkembang dan sebagainya. Ini multiplier effect tuh. Dan dia punya tempat khusus lah. Kan menarik sebenarnya kita punya KEK khusus untuk syuting film ya. Secara ininya juga bisa kita nonton film Korea atau series tuh. Kan makan mulu. Pasti ada makanan. Makan mulu adegannya. Dan secara tidak sadar kita ngeliat enak juga kayaknya makanannya kimchi, gitu, cobain makanan Korea. Betul banget. Itu yang terus mobil-mobilnya Hyundai yang dipakai kalau series. Kan kadang perhatiin kan handphonenya Samsung yang dipakai. Secara tidak sadar kita sebagai penonton niatnya nonton film tapi jadi terpapar budaya lainnya jadi pengen nyobain. Itulah yang sebetulnya disebut adalah esensi kayak yang saya lakukan ini public diplomacy atau soft power. Diplomasi lewat media-media seperti itu gitu. Iya kalau dipikir-pikir kita kan maksudnya kalau adegan makan mungkin ya udah jarang itu, kalau itu kan makan tuh kayak diliatin banget. Kita tiket masuk pariwisata aja kalau wisatawan asing lebih mahal. Wisman lebih mahal. Emang Wisman juga martabak lebih mahal Wisman. Iya itu mentega. Iya kan. Sama memang. Iya. Tapi bener sih. Sama kalau kayak syuting di kita ada ormas-ormas. Iya. Izin udah dapat, tapi warga setempat ada apos datang kan, warga setempat nih. Pemuda setempat ada. Nah, itu kadang suka bikin penghambat soft power diplomasi kita nih kadang-kadang memang warlock. Oke, Bu, setelah dari Korea, sekarang ke ASEAN Chairmanship ini berarti di Jakarta. Di Jakarta. Jadi 2023 saya waktu itu diberi mandat lah, tanggung jawab di Kemlu sebagai kayak kepala satgas lah. Karena kita waktu itu jadi ketua ASEAN kan setelah G20 kita jadi ketua ASEAN. Ya, saya bantu lah di situ untuk urusan logistik, macam-macamnya untuk supaya Indonesia itu bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk gelaran ASEAN hingga KTT-nya dan sebagainya. Waktu itu ngurus juga untuk KTT di Labuan Bajo, terus kemudian juga di Jakarta dan beberapa rangkaian-rangkaiannya lah gitu. Bu, secara objektif kita di ASEAN itu dipandang nggak sih Bu? Pandang dong, pandang. Beneran itu? Beneran. Kita itu kan founding father-nya ASEAN. Itu dari aspek sejarah sampai dengan sekarang turun-temurun itu tidak bisa disangkal bahwa Indonesia itu memegang peran yang sangat penting dan sampai dengan sekarang kepemimpinan kita dilihat. Ya, memang kan dinamika regional nih macam-macam. But they really look up to us. Kita kayak natural leadernya dari ASEAN. Kita penduduk kita juga paling besar, paling besar. Kan the third largest democracy in the world. Kemudian kita dengan negara kita keberagaman yang ada, multikultural kita. Itu kan satu aset dan kekuatan yang luar biasa. Dan juga pemikiran-pemikiran kita tentunya terhadap ASEAN, ya ASEAN centrality dan sebagainya. Ya, dilihat kita. Dipandang lah gitu. Dipandang pasti. Iya. Terus saya juga dengar si Timur Leste masih ditolak masuk ASEAN, Bu. Enggak, itu sebetulnya saya tidak mau komen secara spesifik mengenai hal itu karena saya sudah tidak menangani isu tersebut. Tetapi ini kan lebih kepada proses. Kan ada beberapa
prosedur. Oke. Ya, jadi we're talking about prosedur. Prosedurnya. Ya, ini yang saya ketahui sampai dengan terakhir ya. Iya. Gitu. Jadi memang menunggu prosedur aja kan, memang secara wilayah dia ada banget di ASEAN gitu ya. Secara apa namanya juga mungkin pemerintahannya atau budayanya juga nggak terlalu jauh sama ini. Cuma memang prosesnya emang ada. Kan lama. membership prosedur itu udah ada ketentuannya juga termasuk di ASEAN Charter seperti itu. Jadi sudah ada beberapa tahapan-tahapannya lah. Begitu. Masih dalam proses gitu ya. Selesai itu baru balik lagi ke. Nah, setelah Kemlu. itu saya ya sebetulnya dari Kemlu juga di sih, Kemlu, tapi begitu selesai keketuaan ASEAN itu saya dipercaya menjadi Direktur Diplomasi Publik September 2023 sampai dengan sekarang. Oke. Public Diplomacy. Ini program kerjanya apa, Bu? Public Diplomacy ya. Ya, Public Diplomacy itu punya dua dimensi. Ya. Yaitu satu, bagaimana kita membumikan diplomasi di publik domestik supaya masyarakat kita tahu gitu ya, kita diplomasi ngapain ini, ya kan? Dan mengengage peran serta dari publik di dalam diplomasi itu sendiri. Maka saya di sini dengan tim itu ya banyak berhubungan dengan unsur pemuda, dengan unsur tokoh agama, dengan unsur akademisi, pelaku seniman, budayawan, film, musik, fashion, macam-macam. Itu karena mereka adalah actors dari soft power diplomasi itu tuh mereka, dan kita nggak bisa melakukan soft power diplomasi tanpa dukungan dari engagement dari semua unsur-unsur ini. Kemudian yang kedua tujuannya adalah bagaimana kita memberikan satu good news tentang Indonesia kepada masyarakat internasional. Nation branding kita dikenal tuh Indonesia seperti apa sih, kekuatan kita seperti apa dan sebagainya. Dan kami di sini mengordinir bagaimana strategi atau perumusan kebijakan kita di bidang soft power diplomasi dengan kementerian-kementerian lembaga lain. Jadi kami banyak hubungan nih dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, dengan Kementerian Pariwisata, kemudian Kemenpora, kemudian Kementerian Kebudayaan, Dikdasmen, Dikti, karena juga kita lakukan namanya promosi atau internasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia biar makin banyak yang pakai gitu. Yang pakai tuh banyak dan makin banyak dijadikan bahasa asing lah yang dipelajari di negara-negara lain. Bu, kalau di luar kementerian atau lembaga misalnya, saya punya sanggar tari. Yes. Aduh, pengen banget nih manggung di Australia. Bisa nggak minta bantuan dari Direktur Public Diplomasi ini? Itu yang kita selalu lakukan sekarang ini, turut membantu memfasilitasi. Walaupun bukan lembaga negara, orang yang mau berangkatnya ini, Bu, misalnya. Ya, tapi kan misi budayanya adalah misi budaya membawa nama Indonesia kan. Nah, jadi saya mencontohkan begini. Kita adalah beberapa nih sanggar, termasuk kita kerjasama dengan beberapa sanggar untuk program beasiswa seni dan budaya yang dilakukan di sini. Jadi saya mau cerita sedikit tentang program beasiswa seni dan budaya ini. Jadi kita memberikan program residensi kurang lebih 3 bulan kepada anak-anak muda dari negara-negara sahabat kita. Kemarin kita dengan negara-negara Pasifik nih ya. Ya, ada beberapa negara Pasifik. Kita undang ke sini. Mereka tuh seniman-seniman, budayawan. Residensi di sini selama beberapa waktu, ya kan, belajar tentang seni Indonesia, tarian Indonesia dan lain sebagainya. Itu kita kirimnya juga ke sanggar. Sanggar di sini. Jadi sanggar ini kan yang ngajarin. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, sanggar-sanggar ini biasanya itu kan dia jadi misi kebudayaan nih. Misi kebudayaan mau tampil di festival di luar negeri dan sebagainya. Biasanya kita hubungin nih Pak Cing Abdel, kita hubungkan dengan kedutaan. Misalnya dia nih ada waktu itu yang mau tampil di Romania, ada yang mau tampil Hongaria ikut festival. Oke, kami bantu nih fasilitas, kita hubungkan dengan kedutaan nih. Tolong dong nanti di sana dibantu untuk bisa mempermudah mereka ikut festival, misi-misi dan sebagainya. Kita mengkonekkan gitu. Kita mengkonekkan gitu, kayak sanggar dan sebagainya, misi-misi budaya untuk ke sana. Seperti itu, Cing. Masuk sih. Kayak yang Rumah Angklung kemarin kan? Iya. Rumah Angklung di mana terakhir, Man, dia?
Di Yugoslavia. Oh, ke Beograd ya, ke Beograd waktu itu. Iya, ada rumah Serbia kali ya. Indonesia, Pernah kemana jauh tuh? Chili. Ke Chili segala Itu macam. bisa, Cing. Iya. Ngomong aja tuh sebetulnya ntar kita bisa hubungin sama kedutaan kita. Kan bawa nama Indonesia. Iya, Iya. itu bisa ya Bu, maksudnya untuk lebih mempermudah kayak administratifnya lah, kayak gimana Ibu? Yang Komunikasi. Kita paling komunikasi. Komunikasinya gitu. Komunikasi. Biasa Oh. kita komunikasi ya. Kalau administrasi dan sebagainya biasa kadang yang penyelenggara kan dia ngebiayain tuh. Iya, betul. Atau kalau di Kementerian Kebudayaan tuh sebetulnya dia punya ada program-program tuh untuk biayain. Kalau Kemlu kita memang bukan di situ, tapi Iya. kita menjembatani komunikasinya Nyambung gitu. kemananya, Nyambungin nyambung kemana, iya. dan kedutaan seperti itu. Itu jadi direktur publik diplomasi. Iya. Kalau di Itu ya. kalau di bahasa Indonesiain diplomasi publik. Yes. Oke, direktur diplomasi publik berarti. Betul. Iya. Betul. Kalau lihat dari perjalanannya, udah jadi ambasador harusnya Ibu nih. Amin. Iya. Stepnya ya, next stepnya ya. Didoain. Ngomongin masalah ekonomi udah pernah. Udah pernah. Perlindungan PMI, pekerja migran Indonesia udah tuh di Seoul. Media komunikasi. Media udah komunikasi, udah makanannya udah. Iya. Bahkan organisasi regional ASEAN. Iya. Udah tinggal jadi ambasador ya Bu. Nanti saya telepon Pak Prabowo dulu deh Bu. Lagi milih negara yang kosong mana? Iya, dari negara yang kosong mana nih. Iya. Tapi pemusik masih ada gitu. Udah lengkap banget berarti. Iya. Masih Hobi, ada. Cing, Hobinya hobi. ada Hobi, di Spotify, Cing. Lang. Nyanyi Fly Me to the Moon. Iya. Udah dengerin ya? Udah dengerin, Bu. Ya, Udah nambah-nambahin. udah dengerin. Itu Udah kapan listener Bu? lah. Dari sekian banyak ini kayaknya nggak ada istirahatnya ya. Itu bermusik segala macam itu saat kapan Bu? Ya karena hobi ya. Ya. Ya disebut-sebutin lah gitu. Jadi kalau waktu di perwakilan pun itu tuh kita selalu punya band tuh, bikin Oke. band. Waktu di Berlin bikin band. Oh ya. Waktu di Seoul juga ada band, kita kembangin lagi nih band. Iya. Tentunya juga dubes-dubesnya tuh pada suka musik semua, Iya, ya kan, iya. itu musik. Jadi ya pas lagi kayak gitu, kemudian pas lagi balik ke sini, selesai dari Seoul, ketemulah sama teman-teman musisi yang dulu pernah tampil di Korea. Kita tetap nyambung komunikasi. Iya. Ya Mbak, yuk jamming gitu. Jadi Oke. kadang saya suka jamming, pas Iya. lagi jamming gitu, lagi mikir-mikir gitu kan. Daripada cuma jamming, kenapa enggak juga Direkam aja. direkam aja nih, gitu kan. Belum bikin lagu sih, Iya. baru cover album, ya, gitu kan. Cover album, udah bikin aja Mbak EP gitu. Jadi EP itu kan yang 5-6 lagu Oh, aja iya. gitu. Extended play. Extended Info. play. Extended play. Extended play. Nah, bikin EP gitu. Pasti harus Google tadi ya. Enggak. Oh enggak. Udah jangan gitu udah punya Tahu. EP. Karena dulu pernah ada Bu, kita nanya beda-bedanya itu apa. Gitu. Ternyata kalau album itu dihitungnya menit Bu, bukan lagu. Lagu betul. Oh iya betul. Jadi kalau biasa cuman 1 atau 2 lagu, kalau ditambah 5 aja extended play, menitnya tambah nih. Tambah. Iya, Jadi album gitu ya. Iya, jadi album. Oke. Iya. Ya itulah pokoknya. Nah terus udah bikin tuh cover album 2022, masukin di Spotify, masukin inilah gitu. Terus Oh, iya. ya habis itu suka kadang jamming aja Senin malam, kadang ke Artos. Sampai sekarang masih Bu? Masih. Oh. Terakhir tuh bulan lalu di ini Levang Boulangerie di Cipete. Cipete. Tahu Nah, saya. ada ngisi Asam 2. Asam 2. Jalan Nah, Asam. Yeah. Lu gaulnya internasional juga lu. jangan, iya makanya. Iya. Itu Makan- breakfast cantik di Breakfast. situ. Levang, Bu. Levang. Bonjol. Gimana bacanya? Bonjolerie. Itulah Boulangerie ya. Levang. Nggak tahu. Boulangerie. Ada cepet di mana Twin House. Beda itu Cipete Raya. Asam 2. Gua tahu Twin House doang Itu belok ke cepet. Cipete Dalam. Iya, Asam iya. 2 situ. Oh, iya. Tampil di situ. Waktu itu Sunday brunch. Jadi kan dia Oh, ada iya, itu program isinya brunch. ada Sunday brunch. Croissant Iya. gitu. Ya, Croissant dengerin gue nyanyi gitu ya. Iya berarti gitu ya. Iya. Orang makan dengerin. Iya. Bandnya sama yang waktu itu juga? Oh, waktu itu enggak, jadi Sessionnya? ada sama Mas Nial Juliarso lah teman saya. Jadi kan pianis. Oh main piano. Jadi piano terus sama nyanyi. vokal aja. Yes, gitu lah. Yang kayak gitu-gitulah buat hiburan biar nggak
ini kan. Enggak bete. Nggak, ya. Ibu bete di Kemlu maksudnya. Aduh, gawat ini salah ngomong. Refreshing. Bosan sama kehidupan sehari-hari. Iya, ini kan nih, beda-beda Iya. dikit. Kali aja nanti bisa masuk juga ke situ. Iya kan. Diplomat band. Ya tapi kalau sampai tampil di mana gitu rekam serius juga berarti. Tapi Berarti Kemlu serius. itu kita punya namanya The Diplomats Band. Oh ada Bu? Ada. Sampai dengan sekarang masih ada. Berarti ganti-ganti terus dong ininya. Ya betul. Jadi The Diplomats Band itu konsepnya fluid, dia anggotanya Iya. ganti-ganti. Misalnya waktu saya lagi di luar nih, ada yang lagi di dalam main di situ. Atau yang pensiun ada lagi. Abis tapi tampil beda terus namanya. Namanya tetap The Diplomats Band, tapi personilnya tuh suka ganti-ganti. Iya. Nah sekarang Ibu yang jadi vokalis nih. Ya, di kadang Diplomats main Band. gitar juga, kadang nyanyi juga gitu di gitaris juga, The ya. Diplomats Band itu baru tampil kemarin tuh acara HUT-nya Kemlu kita tampil. Kemlu. Iya. Pernah tampil juga di Java Jazz. Oh ya? Iya, tahun 2015 itu saya. Terus waktu itu pas lagi ini teman saya. Nah, jadi Di Java Jazz, Bu? Java Jazz. Prambanan sana. Bukan. Java Jazz yang di sini. Di Oh Java sini. Jazz. Prambanan Jazz. Oh itu Prambanan Jazz ya. Di Kemayoran. Di Kemayoran. ya. Kemayoran tampil tuh. Gitu. The Diplomats Band. Jadi itu adalah band kebanggaannya Kemlu. Kemlu. Oke. Diplomats Band tapi tampilnya di Kemlu. Nggak dibayar dong Bu berarti Bu. Ya, gua mau Internal. nyari duit. Hah? Bukan cari duit? Bukan Kan nyari ngisi duit. acara. Ada surat tugas. Oh, surat tugas Ada surat ya. tugasnya. Nah ya ini ada ini tuh kita ada saya juga sempat tampil. Oh, Diplomats Band. Yes. Diplomats Band. Diplomats Oh, Band. gitu. Iya, anggotanya gonta-ganti. Berarti berapa kalau personil, misalnya pas lagi main berapa personilnya? Walaupun ganti-ganti ya, kan orangnya Ya itu- paling alat nggak 6 musiknya kan orang itu lah, terus. paling nggak 6 orang. Iya, alat musiknya kan itu terus Iya, kan? paling nggak 6 orang. Jadi Iya. gitar melodi Gitar, ritme 2. bass, Terus habis itu bass, drum, kemudian keyboard, drum. sama drum. Udah. Berarti kalau mau nggak diganti-ganti, harus datang dengan dia punya alat musik. Dia Sendiri. bisa alat musik yang orang lain Orang lain nggak nggak bisa. Betul. Misalnya dia bisa saksofon, kan jarang. Ya tapi ntar akhirnya jadi penghambat. Kasihan dia nggak posting-posting. Iya, nggak penghambat posting. Main jadinya. band, ayo Main mau band diposting. terus. Tapi Diplomat Band butuh kamu nih. Iya. Oh, jangan diposting dulu ya. Iya, Bu. iya. Bisa Mas Menteri Luar Negerinya. Aduh, dia jago nih diplomat. Mau ada di posting ini kayaknya jangan deh. Pokoknya jangan. sampai belum ada yang calon apa namanya Pengganti pemain pegawai Kemlu baru yang bisa saksofon, kamu jangan diganti dulu. Kamu nggak usah posting-posting ya. Iya. Kamu pejambon Nanti aja. kalau ada CPNS nyari yang bisa saksofon atau yang aneh-aneh gitu, Iya, musiknya biar gak diganti. Kamu Bu, jadi pejambon. selama karir Ibu udah berapa menteri luar negeri, Bu? Dan waktu Ibu pertama masuk menterinya siapa, Bu? 9 berapa tadi? 97 ya? Waktu itu 98. tuh sempat Pak Ali Alan sebentar Ali Atas. banget ya, sebentar Iya. sekali. Kemudian Pak Alwi Shihab, Alwi Shihab. Pak Alwi Shihab, kemudian Pak Hasan Wiraida. Yuda, Pak Marti. Marti. Ibu Retno, Ibu Retno. dan Pak Sugiono. Pak Sugiono. Ya. Iya, Jadi iya, udah banyak juga ya. Iya. 6 ya? 6. Iya, kalau kali 5 aja udah 30 tahun berarti kan? Iya. Satu menteri Oh, iya. 5 tahun. Iya. Yes. Udah 30 tahun. Ya, sesaat lagi kita akan wawancarai Ibu Ani sebagai ambasador. Aduh, amin. Gue punya keyakinan ini sih. Tergantung ya masih Sangat dibutuhin di disia-siakan. Diplomat Band nggak? Kalau masih dibutuhin. Iya, Jangan salah, ada juga namanya Ambassadors Band. Betul. Yang pernah jadi dubes. Iya, dubes. Contohnya ada Pak Ben Karnadi di situ. Nggak tahu kalau kenal Pak. Iya, iya. Ada Pak Bagas Hapsoro. Tapi ini semua Yang pernah jadi dubes-dubes. dubes Mereka punya band. juga namanya Ambassadors Band. Nah, kami ini ya di Diplomats Band. Yang satu saat akan jadi Iya. ambasador band. Mungkin satu-satu setiap jabatan harus dibikin Diplomat Muda Band, Iya. Sekretaris 1 Band. Iya. Ada terus Iya, setiap iya, naik ke jabatan ada terus the Ada band. terus. Iya kayaknya bentar lagi nih ya kayaknya. Tapi dari Sekdil 24 Nah. udah ada yang jadi ambasador belum, Bu? Sudah akan, maksudnya sudah di appoint Oke. Pak Udah Yusron, dilantik. Pak Yusron yang sekarang Konjen Konjen di RI
Jeddah. Oh, di Jeddah. Tapi kan akan Jeddah. jadi dubes, belum dilantik sih. Belum dilantik. Belum. Oke. Tapi sudah point ya, udah melewati fit and proper test. Udah ke DPR dia, Bu? Udah, Oh, sudah. Ini pemberangkatan dubes-dubes yang sudah ditunjuk dan sudah dilantik, kapan sih, Bu? Yang Kan ada itu kan, beberapa ini, kalau ada berapa puluh ya, Bu ya? Intinya adalah kan ada proses yang namanya untuk memperoleh agreement atau persetujuan dari pemerintah setempat. Oh, pemerintah sana. Oh, pemerintah sana. Ya, betul. Tentunya kalau sudah melewati proses itu dan sebagainya, mungkin nanti ada proses administrasi dan sebagainya, ya kemudian sudah siap berangkat. Begitu. Kalau ada yang belum berangkat, suruh kesini dulu lah, Bu, sama Bu. Ya, boleh nanti coba saya. Iya. Karena udah ada, Bu, ini WA grupnya. Iya, WA. Ambasador Hohihi katanya. Oh, gitu. Yang udah pernah ke Hohihi. Kemlu Hohihi. Kemlu Hohihi. Bentar lagi Bu Ani masuk ke itu. Masuk ke Hohihi. Oh, teman saya juga teman angkatan Pak Agung. Saya baru saya lupa Kamerun. menceritakan Pak Agung. yang angkatan saya yang sudah berangkat dan sudah bertugas sekarang Pak Agung Cahaya Sumirat. Kamerun itu kan? Iya betul, Yaounde. Ya, itu Yaounde. angkatan saya lupa cerita. Oh, itu angkatan. Sudah yang the first one. The first one. Yang udah berangkat ya. Yang udah berangkat. Yang Ya, itu insya Allah nanti nyusul Pak Yusron. Yang dubes pertama di Kamerun kan itu? Iya. KBRI Iya pertama betul. Iya. Itu kita baru buka. Baru buka kedutaan kan? kita, betul. Dan Iya. beliau the first ambassador Di Kamerun. situ. Dan sudah Angkatan kesini. kami. Dan Udah kesini. Udah kesini ya. Luar biasa memang ini acara. Iya, luar biasa. Luar biasa. Emang kami bagian dari diplomasi publik. Nah, betul. Dan terakhir, Aha. mau melaunching buku Resonance. Yes. 11 Oktober ini. Kapan Yes. nulisnya Bu? Dia ada waktu aja ya. Iya. Bu Ani ya? Tahunan ini saya nulis sama teman saya. So it's a co-writing dengan teman saya dan dia juga seorang penulis. Ya. Tentang ini intinya Iya, tentang iya, komunikasi. Oke. Jadi bagaimana kita mengkombinasikan teori komunikasi dengan praktek. Bahwa kadang teori itu juga nggak serta-merta ketika Iya, pas di lapangan. praktek di lapangan itu juga bisa diaplikasikan ya. Ya, diaplikasikan dan memiliki resonansi. Jadi resonansi itu adalah bagaimana pesan kita itu tidak hanya tidak hanya bisa dipahami saja, tetapi diterima gitu. Diterima itu kan berarti dia sudah bisa memperoleh message apa yang kita harapkan sebagai communicator gitu kan. Kita communicator, didengar, didengar. Kemudian dipahami tapi juga diterima gitu. Jadi saya juga menceritakan beberapa pengalaman saya sih ketika tugas ya beberapa kasus gitu kan. Jadi coba saya aplikasikan, masukin ke situ gimana kira-kira ini bisa bermanfaat untuk personal dan juga mungkin untuk corporate gitu. Not necessarily kementerian atau apa, tapi corporate in general begitu. Jadi kalau ada waktu hari Sabtu nanti 11 Oktober ini. 11 Oktober ini di Gramedia GI kan. Hohihi mau datang, it's an honor for me. Iya. Liputan Hohihi. Liputan Hohihi. Live. Hohihi live from Gramedia GI. Udah. Gitu. Sempat semua lah. Sempat Nyanyi semua. sempat, nulis juga sempat. Iya. Nggak bisa diam aja sih. Olahraganya tenis. Ya, saya suka itu Pingpong tenis. bisa, Ibu? Pingpong ya. Pingpong. Ush. Ayo main pingpong Yucing. Nah, Saya jago, Bu. jago ini. Nah justru itu pasti saya lebih jago. Nah, gue ini demen nih. yang gini-gini. Mainnya jadi seru kalau sebelum main udah main saling-saling jago-jagoan tuh gue Iya, demen. benar. Iya. Main dah. Bintik atau lo? Karetnya bintik apa Gini nah. polos? Iya. Bintik-bintik. Waduh. Kadang bintik, kadang enggak. Iya, Tapi iya. aku lebih suka yang nggak bintik. Iya. Yang bintik tuh terlalu cepet gimana ya? Iya. Agak terlalu. Benar. Saya nggak ngerti lagi nih. Iya. Ngomongin lebang. Padel, Tadi Bu. lu lebang, saya nggak ngerti lebang. Padel, Bu. Udah coba, Padahal Bu? enggak, gua. Padel belum. Udah coba belum? Gue belum coba. Nah, Coba ya. Coba dulu. Bu. Pasti senang kalau si pingpong senang. Tahu nggak Padel. kenapa aku maksudnya antara ragu-ragu dengan padel? Aku tuh agak sedikit konservatif dalam aspek olahraga. Iya. Buat aku ya tenis. Kalau mau kayak gitu Kalau ya mau tenis. Kayak gitu tenis gitu. Ini Iya, iya, main iya. ini ya, Iya, iya, jangan iya.
Saya aja udah ada Bu yang ya saya posting lagi padel. Ini ada penggemar pingpong yang bilang, Del, lu jangan mengkhianati tenis meja. Ngapain lo olahraga gitu? Wush. No, tuh kan. Olahraga aja deh sih enak. Tapi gua nih kalau udah table tenis mah ke padel mah gampang kali. Iya sih. Harus dicoba, Bu. Ya aku coba deh. Cuman itu aja kadang suka punya idealisme aja. Iya. Soalnya kalau belum coba, kami jago, Bu. Iya. Boleh. Padahal baru cobain juga. Udah sosok jago. Iya. Wah, bisa deh kan lu. Belum nih main pingpong sama orang Kemlu, belum kan? Belum ada. Iya, kan? kita bikin pingpong sama orang. Pingpong, sama betul. orang Kemlu, Oh iya, Kemlu sama ini. Boleh tuh. Ayo. Udah lama lu nggak bertanding pingpong kan? Betul. Udah mulai mengkhianati pingpong. Udah 20 tahun nggak main lo. Lama. Iya. Oke, Ibu Ani, terima kasih. Terima kasih Cing, Abdel, Mas Gilang. Ibu Ani. Sehat terus. Mudah-mudahan semua yang direncanakan bisa lancar. Makin banyak manfaatnya buat Kemlu, buat masyarakat Indonesia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Cing. Oke lah, kalau begitu sampai ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, si Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh, Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Jangan kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat, ilmu dapat. Udah bisa tektokan. Nah, Cing Abdel ini.